Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang solih dan solihah. Pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan ilmu yang manfaat serta barokah kepada kalian semua. Amin. Masih tetap semangat ya? Pada hari ini Ustazah akan menerangkan tema 4, sehat itu penting, konsentrasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa dapat membuat pantun, menyebutkan bagian-bagian dan makna pantun dengan tepat. Anak-anak, di sini kalian dapat melihat pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Jadi harus kita ingat bahwa pantun itu memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Pantun dan jenis-jenis pantun ini yang akan Ustazah terangkan. Yang pertama, ciri-ciri pantun itu ada 4. Ya, ini harus kalian hafalkan. 1, bersajak ABAB atau silang. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang keempat, ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Coba kalian perhatikan, ada sebuah contoh pantun di sini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Kita koreksi dulu ya, apakah pantun yang ada ini ciri-cirinya sudah sesuai dengan ciri-ciri yang ada di pantun ya. Yang pertama tadi disebutkan bersajak ABAB, berarti ABAB itu bunyi akhir dari nomor 1 dan nomor 3 itu harus sama, dan bunyi akhir dari nomor 2 dan nomor 4 itu harus sama. Kamu lihat di sini yang nomor 1 itu akur ya. Kemudian nomor 3 bersyukur. Yang nomor 2 jungkit, yang nomor 4 sakit. Inilah yang disebut sajak ABAB. 1 akhirannya sama dengan 3, akhiran kata nomor 2 sama dengan nomor 4. Ya. Kemudian di sini juga terdiri dari 4 baris. Dan 1 barisnya itu tadi harus terdiri dari 8-12 suku kata. Kita hitung ya. Bermain di taman dengan akur.
Nah, itu ada 10, berarti sudah memenuhi syarat ya. Kemudian yang terakhir itu terdiri atas 2 bagian. Di situ sudah ditulis ada bagian sampiran yaitu baris pertama dan kedua, dan bagian isi adalah di baris ketiga dan keempat. Sudah paham ya? Jadi pantun di sini ini sudah memenuhi kriteria atau ciri-ciri pantun secara keseluruhan. Ini ada jenis pantun berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia itu digolongkan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda atau remaja, ada pantun orang tua. Kalau di buku kalian dapat kalian lihat itu di halaman 29. Pantun berdasarkan isi ada 4 macam, yaitu ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Ada contoh pantun nasihat di situ. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian contoh pantun jenaka ini adalah pantun yang lucu yang membuat kita ketawa ya, makanya disebut pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi, dari mana asal bau tak sedap, ternyata kamu yang belum mandi. Nah ini kan apa ini? Membuat kita ketawa. Mengapa? Karena berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Adalah contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Jadi bagian 3 dan 4 itu mengandung pertanyaan. Kemudian contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan atau mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sudah paham ya yang diterangkan Ustazah tentang pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun menurut usia, dan jenis pantun berdasarkan isi. Ya, untuk menguji kefahaman anak-anak, nanti silakan dilihat buku paketnya halaman 45 sampai 47. Di situ ada tugas membuat pantun. Nanti ditulis di HVS dan diberi hiasan serta warna yang indah. Sebelum di akhir Ustazah selalu berpesan, 1, lebih semangat lagi belajar. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan. Semoga ilmu yang diberikan Ustazah pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Diakhiri Ustazah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.